Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Cerita ini dimulai saat kekuatan besar yang disebut Rinne Sharingan tiba-tiba bangkit. Sesuatu yang selama ini tidak pernah diinginkan oleh Boruto akhirnya benar-benar terjadi. Bencana besar yang dimaksud adalah munculnya Mugen Tsukuyomi, sebuah genjutsu skala besar yang mampu menyerap siapa saja ke dalam akar Shinju. Dari langit, terlihat cahaya terang memancar dari bulan, dan cahayanya terus menyebar ke seluruh penjuru bumi. Sayangnya, saat itu umat manusia sudah sangat sedikit yang tersisa. Hampir semua shinobi telah ditarik ke dalam dimensi Otsutsuki tertinggi, meninggalkan hanya segelintir orang di dunia. Dalam keadaan genting ini, Rikudo Sennin berusaha melindungi mereka semua dengan menciptakan Susanoo raksasa yang mengurung mereka, termasuk Boruto, agar cahaya Mugen Tsukuyomi tidak menembus dan menghisap mereka. Di dalam Susanoo, Boruto menatap langit dengan wajah cemas. Ia bertanya, kita harus bagaimana sekarang? Sinar dari Mugen Tsukuyomi masih terus menyebar. Apa yang sebaiknya kita lakukan? Sasuke menatap cahaya bulan dengan serius, lalu menjawab, ini memang aneh. Biasanya sinar Mugen Tsukuyomi tidak bertahan selama ini. Bisa jadi, genjutsu yang kali ini dibuat berbeda, mungkin lebih kuat dan lebih tahan lama. Madara yang ada di sana langsung menanggapi, kalau benar begitu, berarti Mugen Tsukuyomi yang satu ini jauh lebih berbahaya dibandingkan yang pernah aku aktifkan di masa lalu. Boruto pun balik bertanya, kenapa kau bisa yakin seperti itu? Apakah kau merasakan perbedaannya? Madara mengangguk dan menjelaskan, tentu saja. Saat aku melancarkan Mugen Tsukuyomi dahulu, cahayanya hanya bertahan beberapa menit saja. Tapi sekarang, kita sudah berada di dalam Susanoo ini hampir 30 menit dan sinar itu belum juga berhenti. Ini sangat tidak wajar. Tiba-tiba, suara retakan terdengar dari Susanoo milik Hagoromo. Ternyata, dari luar, Otsutsuki tertinggi terus melancarkan serangan bertubi-tubi menggunakan badai elemen petir atau Raiton. Serangan itu menyebabkan pertahanan Susanoo mulai retak. Akibatnya, cahaya Mugen Tsukuyomi perlahan menembus masuk dan mulai menyeret semua orang ke akar Shinju. Naruto pun mulai kehilangan kesadaran. Salah satu matanya perlahan berubah menjadi Rinnegan, tanda bahwa dirinya mulai terpengaruh. Sasuke yang melihat itu segera berkata, ini bahaya. Kita harus keluar dari sini, Boruto. Kalau mata seseorang berubah jadi Rinnegan karena Mugen Tsukuyomi, itu artinya dia akan diserap selamanya ke dalam pohon Shinju. Mendengar peringatan itu, Boruto segera bertindak. Ia mengaktifkan salah satu kekuatan tersembunyi dari Jogan tahap 4. Sebuah kemampuan untuk menciptakan bola gravitasi yang bisa diubah ukurannya sesuka hati. Bola gravitasi ini berbeda dengan teknik seperti Chibaku Tensei atau Gudodama. Bola milik Boruto memiliki tekstur fleksibel dan bisa dipecah menjadi beberapa bagian, tergantung kebutuhan. Dengan mengaktifkan kekuatan ini, berarti masih ada 12 kekuatan tersembunyi lain dari Jogan tahap 4 yang belum ia gunakan. Setelah memanggil kekuatan itu, Boruto langsung terbang ke langit, meskipun sinar Mugen Tsukuyomi masih menyala terang. Ia tahu risikonya sangat besar, tapi tetap melakukannya. Dari belakang, Otsutsuki tertinggi mengejar Boruto sambil membawa serta akar Shinju. Dalam proses itu, mata Boruto perlahan berubah menjadi Rinnegan. Tanda bahwa tubuhnya mulai terpengaruh juga. Sasuke yang melihat hal itu dari bawah bergumam, dasar murid yang sembrono. Bagaimana bisa dia seenaknya keluar dari Susanoo? Kawaki menimpali, Boruto memang ceroboh. Tapi terkadang kecerobohannya membuahkan hasil. Itu berbeda denganku. Kalau aku ceroboh, yang terjadi hanya kekacauan. Sekarang, kita harus melapisi kembali Susanoo ini agar sinar Mugen Tsukuyomi tidak masuk lebih jauh. Rikudo Sennin mendengar saran itu dan mulai memperbaiki Susanoo-nya. Sasuke pun segera menambahkan Susanoo miliknya sebagai pelindung tambahan. Perlahan, pertahanan mereka kembali stabil, dan sinar Mugen Tsukuyomi tidak lagi bisa menembus masuk. Tak lama, Naruto mulai siuman. Ia mengeluh sambil memegang kepalanya. Aduh, kepalaku pusing. Apa yang barusan terjadi? Dan, di mana Boruto? Sasuke menjawab dengan nada serius. Boruto keluar dari Susanoo dan menuju ke arah bulan tempat Mugen Tsukuyomi berasal. Dia sempat mengaktifkan kekuatan barunya dari Jogan tahap 4. Naruto terkejut. Apa? Dia keluar dari sini? Itu sangat berbahaya. Bagaimana kalau dia kehilangan kesadaran dan diserap ke dalam Shinju?
Naruto bersiap keluar dari Susanoo menggunakan kekuatan Moderi Kudo, tapi tiba-tiba Kawaki memegang tangannya dan berkata, "Tolong jangan nekat, Nana. Aku sangat menyayangimu. Jangan lakukan hal yang bisa membahayakan dirimu." Naruto menatap Kawaki dengan tajam dan menjawab, "Kau pikir aku tidak menyayangi anakku sendiri? Bagaimana kalau Boruto sekarang tidak sadarkan diri di luar sana?" Minato kemudian ikut menahan tubuh Naruto sambil berkata dengan tenang, "Percayalah pada Boruto. Dia pasti sudah punya rencana. Kalau kau memaksa keluar, itu justru akan membebani dia. Percayakan padanya." Naruto pun terdiam. Wajahnya murung dan terlihat sedih, tapi ia tidak berkata apa-apa lagi. Di sisi lain, adegan memperlihatkan Boruto yang terus terbang mendekati bulan. Namun, karena jaraknya sangat jauh, satu matanya sudah berubah sepenuhnya menjadi Rinnegan. Separuh tubuhnya juga mulai mati rasa. Boruto merintih pelan, "Kenapa tubuhku seperti ini? Setengah dari tubuhku terasa berat. Aku bahkan tidak bisa menggerakkan tangan kananku, dan mataku, kenapa jadi Rinnegan?" Aku mulai kehilangan pandangan. Otsutsuki tertinggi tiba-tiba muncul dari belakang dan menyerang Boruto dengan gelombang elemen tanah. Boruto yang menyadari itu segera berbalik dan menebas serangan itu menggunakan pedang Kusanagi. Tanpa membuang waktu, Boruto menciptakan 10 bunshin untuk menghalangi Otsutsuki tertinggi agar tidak mendekatinya. 10 bunshin itu segera menyerang, memberi waktu untuk Boruto yang asli menyusun strategi. Boruto yang tubuhnya sudah sangat berat masih bisa mengendalikan satu matanya yang memancarkan cahaya Jogan. Dengan sisa tenaga, ia kembali mengeluarkan bola gravitasi, kali ini dalam jumlah sangat banyak, untuk membalikan keadaan meski ia berada di ambang batas kesadarannya. Boruto menatap bola gravitasi raksasa yang mengambang di langit dengan penuh harapan. Ia menggumam pelan, "Aku hanya berharap dengan kekuatan ini, ada sedikit keajaiban yang bisa terjadi. Kalau bisa, semoga sinar Mugen Tsukuyomi bisa dihentikan sepenuhnya." Sementara itu, bunshin-bunshin Boruto yang bertugas menahan pergerakan Otsutsuki tertinggi akhirnya berhasil dikalahkan. Sosok Otsutsuki itu menggunakan akar Shinju untuk mengikat dan menghancurkan semua bayangan Boruto, lalu langsung melesat ke arah langit tempat Boruto berada. Ia membawa serta akar-akar Shinju yang semakin banyak dan memperkuat pancaran sinar Mugen Tsukuyomi. Boruto yang sadar dirinya dalam bahaya segera menggabungkan semua bola gravitasi yang telah ia ciptakan. Bola itu perlahan membesar hingga ukurannya jauh melebihi tubuh Jubi. Setelah ukurannya cukup besar, Boruto menerbangkan bola itu ke langit setinggi mungkin hingga bola tersebut berhasil menutupi sinar Mugen Tsukuyomi. Karena cahaya bulan yang mengandung genjutsu itu kini tertutupi, perlahan tubuh Boruto mulai pulih. Matanya yang sempat berubah menjadi Rinnegan kini perlahan kembali seperti semula. Namun efek Mugen Tsukuyomi belum benar-benar hilang dari tubuhnya. Tiba-tiba, Otsutsuki tertinggi muncul dengan kecepatan tinggi dan memukul wajah Boruto dengan keras. Tubuh Boruto terlempar jatuh menghantam tanah. Tak berhenti di situ, Otsutsuki tertinggi kemudian terbang ke atas langit, berniat menghancurkan bola gravitasi yang menutupi sinar Mugen Tsukuyomi. Boruto yang masih berada di tanah membuka matanya yang sudah kembali menjadi Jogan tahap 4. Dari satu kedipan matanya, muncul rantai panjang yang langsung melilit tubuh Otsutsuki tertinggi dari kejauhan. Boruto menarik rantai itu kuat-kuat dari bawah hingga musuhnya terbanting keras ke tanah, terjatuh tepat di atas lingkaran segel yang telah Boruto siapkan sebelumnya. Otsutsuki tertinggi pun kini tergeletak, tubuhnya terikat rapat oleh rantai. Sambil mengatur napas, Boruto berkata lirih, "Aku memang belum sepenuhnya mahir seperti Kashinkoji dalam mengendalikan kekuatan ini. Tapi kalau aku tidak mencobanya sekarang, mungkin aku tidak akan pernah tahu hasilnya." Ia pun segera membangkitkan teknik api legendaris, Zanmain Shinka. Api itu mulai muncul dan mengelilingi tubuh Otsutsuki tertinggi yang masih terikat. Boruto memutar api itu lebih cepat dengan kendali cakranya, menciptakan pusaran api yang membakar sangat intens. Meskipun cahaya Mugen Tsukuyomi masih menyala di langit, cahayanya tidak bisa menembus karena sudah tertutup oleh bola gravitasi raksasa milik Boruto. Itu sebabnya, selama bola itu tidak hancur, Boruto tetap dalam keadaan aman. Ia pun terus memperkuat api Zanmain Shinka untuk memastikan musuhnya tidak lepas. Dalam momen itu, tiba-tiba terdengar suara dari kemampuan telepati Ino. Komunikasi pun tersambung. Sasuke bertanya dari dalam Susanoo, "Boruto, bagaimana kondisimu di luar? Apa kau baik-baik saja?" Boruto menjawab cepat, "Aku baik-baik saja, jangan khawatir. Tapi kumohon, tetaplah di dalam Susanoo. Cahaya Mugen Tsukuyomi masih aktif, jadi jangan ada yang mencoba keluar."
Naruto juga ikut berbicara, suaranya terdengar khawatir. Tapi bagaimana mungkin kau bisa bertahan di luar sedangkan Mugen Tsukuyomi masih menyala terang? Boruto menjelaskan, aku sudah menutup cahaya itu dengan bola gravitasi yang besar. Jadi sinarnya tidak bisa menyentuh permukaan bumi. Naruto menghela napas pelan. Baiklah, jaga dirimu baik-baik, Boruto. Ayah selalu memikirkan keselamatanmu. Boruto menjawab dengan suara yang lebih tenang, tenang saja, ayah. Aku akan baik-baik saja. Tapi hanya jika kalian tidak nekat keluar dari perlindungan Susanoo. Setelah itu, Boruto kembali fokus membakar Otsutsuki tertinggi. Kali ini ia menambahkan elemen lava ke dalam api Zanmain Shinka agar suhunya meningkat drastis. Api yang awalnya oranye kini mulai berubah warna, semakin merah membara. Otsutsuki tertinggi terlihat berusaha bertahan dari panasnya api. Di tempat lain, Kashin Koji yang sedang berada di Gunung Myoboku memperhatikan situasi lewat salah satu kata pengintainya. Kashin Koji berkata, Boruto, ini adalah momen yang tepat. Gunakanlah jutsu yang selama ini aku ajarkan padamu. Jangan lupa gabungkan juga dengan energi dari buah cakra yang kau konsumsi waktu itu. Boruto menjawab dengan penuh keyakinan, ya, aku memang berencana menggunakannya sekarang. Kashin Koji menambahkan, kalau begitu jangan ragu. Ini kesempatan emas. Jangan biarkan Otsutsuki tertinggi itu lepas dari pusaran api milikmu. Boruto pun mulai mengakses kekuatan dari buah cakra. Energi itu muncul dari tubuhnya, membentuk aura besar yang menyelimuti dirinya. Angin kencang mulai berhembus di sekitarnya. Ia menatap ke depan dan berkata, aku harap, ini akan menjadi akhir dari pertarungan panjang dalam hidupku. Api Zanmain Shinka kini bercampur dengan lava, membentuk pusaran api yang jauh lebih kuat. Tapi kemudian, Otsutsuki tertinggi mulai mengangkat telapak tangannya, dan di situ muncul mata Rinnegan. Ia mencoba menyerap api itu. Padahal, api Zanmain Shinka diciptakan dari alam, bukan dari cakra, jadi seharusnya tidak bisa diserap. Namun perkiraan itu salah. Otsutsuki tertinggi ternyata tetap bisa menyerapnya dengan mudah. Menyadari bahaya itu, Boruto segera menciptakan sebuah segel, hasil latihan bertahun-tahun bersama Kashin Koji. Segel ini berbentuk serpihan cakra kecil yang mirip seperti virus Boro dulu. Boruto mengirimkan serpihan itu ke dalam pusaran api, dan saat segel menyatu dengan api, proses penyerapan oleh Rinnegan langsung berhenti. Kashin Koji yang melihat itu dari kejauhan langsung berkata, kerja bagus, Boruto. Segel itu benar-benar berguna. Aku sudah melihat masa depan beberapa tahun lalu, dan sekarang semua yang aku latih padamu mulai terlihat hasilnya. Boruto tersenyum dan menjawab, aku benar-benar berterima kasih, Kashin Koji. Tanpamu, mungkin aku sudah mati di pertarungan sebelumnya. Boruto pun mempertebal segel itu supaya proses penyerapan tidak bisa dilanjutkan. Namun, di tengah tekanan itu, Otsutsuki tertinggi akhirnya membuka suara. Ini api ciptaan Amado, api yang ditanamkan dalam tubuh Kashin Koji, panasnya sangat menyiksa. Aku tidak percaya kau bisa menguasainya, Uzumaki Boruto. Tiba-tiba, mata juga milik Otsutsuki tertinggi aktif. Dalam sekejap, matanya menatap api yang membakarnya, dan dalam hitungan detik, api Zanmain Shinka pun padam begitu saja. Peristiwa ini sama persis seperti yang dilakukan Ishiki dulu saat memadamkan api Koji dengan teknik Nahikona. Boruto terkejut melihatnya dan berkata, itu adalah Jogan. Tapi kenapa bentuknya berbeda dari milik Shibai atau ayah Momoshiki? Ini berbahaya. Otsutsuki tertinggi tertawa dan menjawab, kau kaget? Ya, Jogan milikku jauh lebih kuat dari mereka. Tapi sejujurnya, aku tak begitu tertarik dengan Joganku sendiri. Ada sesuatu yang jauh lebih membuatku tertarik. Boruto mengerutkan kening dan berkata, apa maksudmu? Bagaimana bisa kau tidak tertarik dengan kekuatan sebesar itu? Apa yang kau cari sebenarnya? Dengan nada licik, Otsutsuki tertinggi menjawab sambil tertawa. Tentu saja, aku sangat menginginkan Jogan MU dan tubuhmu, Boruto. Mata itu, tak pernah ada dalam sejarah klan Otsutsuki. Kau satu-satunya yang memilikinya. Jogan milikmu berbeda dari semua Jogan yang ada, dan karena itulah, kau adalah ancaman terbesar bagi kami. Takdir klan Otsutsuki adalah kehancuran, dan penyebabnya adalah kau. Setelah mendengar pernyataan dari Otsutsuki tertinggi, Boruto menatapnya dengan penuh keyakinan. Ia berkata pelan namun tegas, aku memang tidak pernah bisa menyukai klan Otsutsuki. Bagi aku,
Mereka adalah ancaman besar yang harus dihentikan. Aku akan mengalahkanmu sekarang, dan setelah itu aku akan mencari markas pusat mereka. Aku akan pastikan tak ada satupun dari mereka yang tersisa. Otsutsuki tertinggi mendengus sambil menanggapi, kalau kau merasa bisa, silakan coba saja. Tapi kau harus tahu, masih banyak Otsutsuki yang jauh lebih kuat dariku. Bahkan jika kau berhasil mengalahkan mereka semua, kau hanya akan hidup dalam kesepian. Tidak akan ada yang menemanimu pada akhirnya. Boruto menatapnya dalam-dalam lalu menjawab, itu memang sudah jadi keputusan yang kupikirkan sejak lama. Setelah aku menyelesaikan ini, aku juga akan menyelesaikan urusanku dengan Kawaki. Kemudian, aku akan menyelamatkan semua teman-teman dan para shinobi aliansi yang saat ini masih terjebak di dimensi lain. Aku berencana menggunakan Joganku untuk menghidupkan kembali mereka yang sudah gugur. Meskipun aku tahu itu mungkin akan membuatku kehilangan nyawa, setidaknya mereka bisa hidup damai, tanpa adanya ancaman Otsutsuki lagi. Mendengar itu, Otsutsuki tertinggi tertawa keras. Ia menyeringai lalu berkata, sungguh menjijikan. Kau bicara seolah kau pahlawan bagi teman-temanmu. Apa kau pikir mereka menganggapmu seperti itu? Kau benar-benar naif. Boruto tidak menjawab. Ia mulai melangkah perlahan ke arah musuhnya. Dengan setiap langkah, tanah di bawah kakinya retak karena tekanan cakra yang begitu kuat. Tangannya menggenggam pedang Kusanagi, dan matanya, Jogan, berubah, berevolusi membentuk pola seperti bintang. Di saat bersamaan, Rasengan Uzuhiko mulai bangkit dari dalam dirinya, bergabung dengan kekuatan buah cakra yang masih tersisa. Boruto berjalan sambil meneteskan air mata. Ia berkata pelan seolah berbicara kepada orang-orang yang ia cintai. Ayah, Ibu, Himawari, Sarada, Guru Sasuke, Guru Kakashi, Shikadai, Iwabe, dan kalian semua yang sudah berjuang bersamaku. Aku janji akan membuat dunia ini kembali seperti dulu. Aku ingin kalian semua hidup dalam kedamaian. Rasa sakit yang kalian rasakan, penderitaan yang kalian alami, akan aku hapuskan. Ini semua adalah pengorbananku, pengorbanan yang kudapat dari ajaran Guru Sasuke. Aku akan menjadi pelindung yang bekerja di balik bayangan. Saat ia terus berjalan, kekuatannya semakin meningkat. Boruto membuka seluruh gerbang cakra dalam tubuhnya, teknik yang dulu dia pelajari dari Rock Lee dan Gai. Gerbang cakra itu terbuka hingga tingkat yang sangat tinggi, membuat Rasengan Uzuhiko mencapai bentuk sempurnanya. Cakra dari buah energi pun bergabung dalam pusaran Rasengan yang kini menyelubungi tubuhnya. Wajahnya terlihat penuh amarah, tapi juga tekad. Otsutsuki tertinggi memperhatikan perubahan Boruto dengan ekspresi serius. Ia bergumam, jadi ini batas emosinya, kekuatan yang muncul dari kemarahan yang sesungguhnya. Tanpa banyak bicara lagi, Boruto melepaskan Rasengan Uzuhiko dengan kekuatan penuh, tepat ke arah perut Otsutsuki tertinggi. Tubuh musuhnya itu langsung terpental, dan dari mulutnya keluar darah. Boruto benar-benar mengerahkan seluruh kekuatannya tanpa menahan. Getaran dari serangan itu terasa hingga ke seluruh penjuru bumi. Laut bergelombang besar, daratan retak, bahkan gunung mengeluarkan lava. Ini semua adalah efek dari kekuatan Jogan tahap 4 yang Boruto lepaskan tanpa batas. Terdesak, Otsutsuki tertinggi membuka portal dimensi dengan telapak tangannya. Ia memasukkan tangannya ke dalam, dan menarik seseorang keluar. Ternyata itu adalah Code. Dengan cepat, posisi mereka tertukar, Code berada di depan, tepat di jalur serangan Boruto, sementara Otsutsuki tertinggi melarikan diri ke langit. Rasengan Uzuhiko pun menghantam Code dengan keras. Kepala Code pecah, dan tubuhnya meledak. Ia jatuh ke tanah dalam kondisi hampir mati. Boruto menatap tubuh Code yang hancur dan berkata dengan kesal, dasar pengecut. Kau lari dan malah mengorbankan orang lain. Dari udara, Otsutsuki tertinggi menjawab, sangat disayangkan nasib Code berakhir seperti ini. Padahal dia sangat setia kepadaku. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Boruto bersiap menyerang lagi, tapi Otsutsuki tertinggi menarik serpihan tubuh Code ke langit dan berkata, aku tidak akan membiarkanmu menghancurkannya lebih jauh. Dia tetap pengikutku. Tiba-tiba, sinar terang dari Mugen Tsukuyomi mulai redup, lalu mati. Ini menandakan bahwa genjutsu itu telah berakhir. Dari kejauhan, Orochimaru, Himawari, Itachi, dan Mitsuki muncul di tempat Boruto berada. Orochimaru bertanya, apa yang sebenarnya terjadi di sini, Boruto? Saat aku bertarung melawan C,
dia tiba-tiba menghilang melalui portal dimensi. Himawari menjawab, aku juga mengalaminya. Padahal aku hampir menang dengan kekuatan Kaguya, tapi dia tiba-tiba menghilang. Mitsuki pun berkata sambil memperhatikan Boruto, penampilanmu berbeda. Apa kekuatan baru yang kau bangkitkan kali ini? Boruto menjawab sambil masih menatap ke arah langit, aku hanya muak dengan semua ini. Saat aku berhasil mendesaknya, dia malah menarik Code ke sini untuk mengorbankannya demi kabur. Itu benar-benar tindakan pengecut. Orochimaru lalu berjalan perlahan ke arah Boruto. Ia berkata, kalau begitu, kau sudah cukup membantu. Dengan kau dikalahkan, kita bisa mulai fokus menghadapi Otsutsuki tertinggi bersama-sama. Mitsuki bertanya, tapi kenapa kau sendiri di sini? Di mana yang lainnya? Boruto menjawab, mereka masih bersembunyi di dalam Susanoo. Sinar Mugen Tsukuyomi tadi terlalu kuat, jadi lebih baik mereka tetap di sana. Himawari menimpali, syukurlah kalau mereka baik-baik saja. Kami pun hampir kalah karena efek dari Mugen Tsukuyomi itu. Tiba-tiba saja kekuatannya bangkit saat kami melawan K. Boruto bertanya, tapi bagaimana kalian bisa bertahan dari sinar Mugen Tsukuyomi? Apa yang kalian lakukan? Tiba-tiba Sarada muncul dari atas langit, melayang sambil menjawab, aku dan Kaguya bekerja sama. Kami menciptakan Susanoo-ku, gabungan antara Susanoo dan kekuatan dari tubuh Himawari. Boruto memandang ke arahnya dengan kagum dan bertanya, kau bisa melayang? Sarada turun perlahan lalu menjelaskan, aku tidak bisa terbang seperti burung. Tapi aku bisa memanipulasi gravitasi dengan menggunakan beberapa bola kecil yang kugunakan untuk menjaga posisi di udara. Hanya bisa melayang dalam jarak terbatas. Boruto tersenyum dan menjawab, Kashin Koji benar. Kekuatanmu memang sudah bangkit sepenuhnya sekarang. Tak lama kemudian, Naruto, Sasuke, dan yang lainnya keluar dari Susanoo dan mulai berkumpul di sekitar Boruto, siap untuk menghadapi babak selanjutnya dalam pertarungan mereka. Lalu adegan berpindah saat Ayah Momoshiki muncul secara tiba-tiba dan langsung menyerang Obito. Ia mencekik leher Obito dengan sangat kuat sambil berkata dengan suara dingin, berikan matamu. Aku tahu kau menyembunyikan sesuatu di dalam dimensi Kamui. Ayah Momoshiki ingin mengambil mata Kamui milik Obito agar bisa mengakses buah cakra yang telah disembunyikan di dalam dimensi itu. Namun, sebelum ia berhasil mengambil mata tersebut, Boruto datang dari arah belakang dan menghantam punggung Ayah Momoshiki dengan teknik Raion Jin Raisen. Serangan itu membuat Ayah Momoshiki terdorong ke depan dan melirik tajam ke belakang karena kaget. Momen itu dimanfaatkan oleh Obito. Dengan cepat, ia melepaskan diri dari cekikan menggunakan dorongan Budodama, lalu mengayunkan tongkat Nonoboko ke arah Ayah Momoshiki hingga kedua tangannya terputus. Ayah Momoshiki menatap kedua tangannya yang terputus dengan wajah terkejut. Belum sempat bereaksi, Boruto menyerap kekuatan cakra yang ada di tangan musuhnya itu. Tangan kanan Boruto pun menyala dikelilingi kobaran cakra besar. Boruto berkata dengan serius, aku tidak akan membiarkanmu kabur kali ini. Ia langsung menyerang kembali Ayah Momoshiki dengan kekuatan besar yang telah ia bentuk menjadi rasengan Budodama di kedua tangannya. Dengan cepat, Boruto menghantamkan serangan itu, namun Ayah Momoshiki mengecilkan tubuhnya tepat sebelum terkena, membuat serangan itu meleset. Ia muncul kembali di kejauhan, masih berada di lokasi yang sama, hanya saja cukup jauh dari jangkauan Boruto. Ayah Momoshiki terlihat tiba di dekat hutan. Ia menunduk, memandangi kedua tangannya yang baru saja terputus dan luka besar di perutnya akibat pukulan dari Boruto. Dalam hati, ia berkata, aku terlalu tergesa-gesa. Fokusku hanya pada buah cakra itu. Aku sama sekali tidak memperhitungkan Boruto yang ternyata jauh lebih kuat sekarang. Kalau aku tidak kabur tadi, aku bisa saja mati. Ia meringis menahan sakit, lalu kembali bergumam dalam hati, luka ini terlalu besar untuk diregenerasi dengan cepat. Aku butuh konsentrasi tinggi. Sementara itu, adegan berpindah ke Sasuke. Ia sedang berusaha mencari jalan keluar dari tempat terkurungnya. Namun tiba-tiba, langit di atasnya berubah. Segel pengunci dimensi yang tadinya ada, kini menghilang. Sasuke menatap langit dan berkata dalam hati, apa yang terjadi di tempat Boruto? Apakah Ayah Momoshiki telah dikalahkan? Melihat kesempatan ini, Sasuke langsung membuka portal dimensi menggunakan Rinnegan-nya dan menuju ke tempat Naruto. Setelah melakukan perjalanan lintas dimensi cukup lama, Sasuke akhirnya tiba di hadapan Naruto yang sedang menatap langit. Naruto berkata, segel itu, tiba-tiba saja hilang. Sasuke muncul dan langsung berkata, Naruto, cepat!
Kita harus keluar dari sini sekarang. Waktu kita tidak banyak. Naruto terkejut melihat sahabatnya dan bertanya, Sasuke? Bagaimana kau bisa ke sini? Apa ini ada hubungannya dengan segel yang menghilang tadi? Sasuke menjawab, ya, benar. Aku rasa Boruto berhasil melukai ayah Momoshiki. Segelnya menghilang karena itu. Ia pun segera mencoba membuka portal kembali. Namun belum sempat terbuka, segel pengunci muncul kembali di langit. Sasuke gagal dan kembali terjebak bersama Naruto. Sasuke mendesah dan menatap langit sambil berkata, sial, berarti ayah Momoshiki belum mati. Naruto mengangguk, mungkin segel sempat lepas karena dia terluka parah. Tapi sekarang dia sudah mulai pulih. Sasuke berpikir sejenak dan berkata, jadi ini kelemahan segelnya. Saat ayah Momoshiki melemah, segel akan menghilang. Tapi kalau dia pulih, segel kembali aktif. Naruto menjawab, ya, kita hanya bisa berharap Boruto benar-benar bisa mengalahkannya. Kembali ke tempat Boruto, ia masih memegang dua rasengan Budodama di tangannya dan menatap sekitar, lalu berkata, kemana dia pergi? Apa dia kabur? Obito menjawab, aku juga tidak tahu pasti. Tapi sepertinya dia sedang bersembunyi untuk memulihkan dirinya. Tak lama kemudian, Toneri dan Sarada muncul menghampiri mereka. Toneri menatap Obito dengan ekspresi bingung dan berkata, Obito? Jadi kau keluar dari dimensi Kamui? Pantas saja ayah Momoshiki tiba-tiba menjauh dariku saat kami bertarung. Ternyata dia mendeteksi keberadaanmu. Tapi kemana dia sekarang? Boruto menjawab, dia menyerang Paman Obito dan hampir mengambil mata Kamui-nya. Untung saja aku sempat menyerangnya duluan. Kalau tidak, buah cakra itu sudah pasti diambil. Sarada kemudian bertanya, sebentar, jadi di mana ayah Momoshiki sekarang? Apa dia sedang menyusun rencana? Boruto mengangguk, aku sempat melukainya. Tapi saat aku hendak menghabisinya, dia mengecilkan tubuh dan kabur. Aku juga tidak tahu di mana dia sekarang. Sarada merespons dengan tegas, kita tidak boleh diam saja. Kita harus mencarinya sekarang juga. Setelah itu, mereka semua mulai bergerak untuk melacak ayah Momoshiki. Di sisi lain, ayah Momoshiki terlihat sedang meregenerasi tubuhnya sambil menyembunyikan cakranya agar tak terdeteksi. Dalam hati ia berkata, luka ini sulit disembuhkan. Tapi kalau aku sembunyikan cakraku seperti ini, Boruto tak akan bisa menemukanku. Tapi tetap saja, ini butuh waktu yang lama. Saat sedang memulihkan diri, ia tiba-tiba merasa ada sesuatu di bahunya. Ia melirik dan melihat sebuah segel formula Hiraisin yang menempel. Ia menatapnya tajam dan berpikir dalam hati, apa ini? Siapa yang meletakkannya? Ayah Momoshiki terus menganalisa segel tersebut, menyadari bahwa sesuatu yang lebih besar mungkin sedang direncanakan oleh pihak musuh. Ayah Momoshiki menatap lengannya dengan penuh tanda tanya. Lalu ia berkata dengan suara pelan namun penuh rasa kesal, jadi begitu, pantas saja dia bisa menyerangku secepat itu tanpa bisa kuantisipasi. Rupanya dia menempelkan segel Hiraisin di tubuhku. Anak itu memang cerdik. Aku sama sekali tidak menyadarinya. Setelah menyadari keberadaan segel itu, ayah Momoshiki segera menghilangkannya dari tubuhnya, agar Boruto tidak bisa lagi melacak atau berpindah tempat langsung ke arahnya. Di tempat lain, Boruto yang sedang fokus mencari keberadaan ayah Momoshiki tiba-tiba menghentikan langkahnya dan bergumam, sebentar, aku akan gunakan segel Hiraisin yang kutanam sebelumnya untuk berteleportasi ke arahnya. Ia pun memusatkan cakranya untuk berpindah, namun sesuatu yang aneh terjadi. Tubuhnya tidak berpindah. Ia berkata dengan nada heran, aneh, kenapa aku tidak bisa berteleportasi? Segel itu seharusnya masih ada. Toneri yang berada di dekatnya segera memberi penjelasan, kalau kau tidak bisa menggunakan segel itu, kemungkinan besar ayah Momoshiki sudah menyadarinya dan menghapusnya dari tubuhnya. Boruto terlihat kesal namun tetap tenang. Ia kemudian mengangkat tangannya ke langit dan berseru dengan lantang, Rikudo Chibaku Tensei. Seketika, tanah di sekitarnya mulai terangkat dan berkumpul di atas, membentuk bola besar. Teknik itu digunakan Boruto untuk menarik ayah Momoshiki masuk ke dalam jebakan gravitasi tersebut. Melihat hal itu, ayah Momoshiki mendesis, ini Chibaku Tensei. Sial. Tubuhnya pun mulai tertarik ke atas dengan cepat. Namun sebelum ia sepenuhnya terseret, ayah Momoshiki meluncurkan puluhan bijdama ke langit. Bijdama itu ikut tertarik ke atas, lalu meledak dan menghancurkan bola Chibaku Tensei Boruto. Puing-puing besar kembali berjatuhan ke tanah.
Melihat arah datangnya biji dama itu, Boruto langsung mengarahkan pandangannya. Toneri yang berdiri di sampingnya berkata, "Itu dari arah sana. Dia pasti ada di sana." Tanpa menunggu lama, Boruto langsung melesat menuju lokasi tersebut dengan kecepatan sangat tinggi, meninggalkan yang lainnya. Sarada yang mencoba mengikutinya hanya bisa tertegun dan berkata, "Dia terlalu cepat, aku tidak bisa mengejarnya." Sesampainya di tempat ayah Momoshiki, Boruto berdiri dengan tenang sambil berkata dengan nada dingin, "Kau tidak bisa kabur selamanya. Sekarang, aku sudah siap menghadapi kekuatanmu." Ayah Momoshiki menatap Boruto dengan mata tajam dan menjawab, "Kau jauh berbeda sekarang. Jauh lebih kuat dari sebelumnya. Aku harus berhati-hati jika ingin bertahan." Tak lama, Boruto melancarkan serangan dengan teknik Tomogoroshi no Haikotsu, memaksa ayah Momoshiki menghindar dan terbang menjauh. Ia terlihat masih memegang perutnya karena luka akibat regenerasi yang belum selesai. Dalam hati, Boruto berkata, "Aku yakin perutnya adalah titik lemahnya sekarang. Regenerasinya belum sempurna. Ini adalah kesempatan terbaik." Tak lama, Toneri dan yang lainnya tiba di tempat Boruto. Mereka berdiri berdampingan. Boruto menoleh dan berkata, "Kita harus menyelesaikan ini sekarang. Saatnya mengakhiri semuanya." Toneri mengangguk dan menjawab, "Benar. Kita harus merebut kemenangan hari ini." Ayah Momoshiki mendengar mereka dan membalas dengan lantang, "Jangan bermimpi. Aku adalah Dewa Otsutsuki tertinggi. Kalian tidak akan bisa mengalahkanku." Pertarungan pun semakin sengit. Boruto sudah bersiap untuk menggunakan kekuatan tersembunyi yang selama ini belum pernah ia gunakan. Ia berkata, "Eri, waktunya jalankan strateginya. Kali ini aku akan mengeluarkan segalanya. Aku yakin, dia akan mati setelah serangan ini." Toneri juga tidak mau kalah. Ia memejamkan mata dan berkata, "Baiklah. Aku juga akan menunjukkan kekuatan tersembunyiku." Seketika, ratusan mata Byakugan muncul dan melayang di udara, mengelilingi tubuh Toneri. Sarada yang melihatnya terbelalak dan berkata, "Ini luar biasa, kau memiliki sebanyak ini?" Toneri menjelaskan, "Ini kemampuan yang belum pernah kugunakan sebelumnya. Dengan ratusan Byakugan ini, aku bisa melihat semua arah, 360 derajat tanpa celah. Aku akan tahu kemanapun ayah Momoshiki bergerak." Setelah itu, Toneri mengaktifkan lapisan cakra Tenseigan. Ia berkata dengan tenang namun tegas, "Sekarang saatnya kita kalahkan dia, tak peduli bagaimana caranya." Boruto tersenyum dan menimpali, "Apakah ini waktunya kolaborasi Jan dan Tigan? Aku sudah tak sabar menantinya." Boruto pun mengaktifkan mode Jan, memegang tongkat Rikudo, dan Gudodama mulai mengelilingi punggungnya. Ayah Momoshiki menatap mereka berdua, merasakan tekanan yang besar. Ia berkata dalam hati, "Jan dan Tigan. Jika aku kalah di tangan mereka, itu akan menjadi akhir yang memalukan bagiku. Aku adalah Dewa Otsutsuki, aku tak bisa kalah dari mereka." Dengan tekad untuk bertahan, ayah Momoshiki memaksa dirinya menyerap seluruh cadangan cakra dari dimensi pribadinya. Ia tahu bahwa itu adalah simpanan terakhir. Ia berbisik dalam hatinya, "Ini pertarungan terakhirku. Jika cakra ini habis, maka aku benar-benar akan binasa. Tapi aku bersumpah, aku tidak akan kalah." Tubuh ayah Momoshiki mulai pulih dengan cepat setelah menyerap cakra terakhirnya. Boruto dan Toneri langsung menyerangnya bersama. Mereka melancarkan kombinasi serangan dari Kinrin Tensei Baku hingga biji dama bertubi-tubi tanpa henti. Pertarungan mereka begitu cepat dan keras, mengingatkan pada pertempuran Naruto dan Sasuke saat melawan Jigen. Asap pekat memenuhi udara karena ledakan dari serangan mereka. Tak lama kemudian, ayah Momoshiki menempelkan tangannya ke tanah dan memejamkan matanya. Tiba-tiba, puluhan bola tanah muncul dari dalam bumi dan terangkat ke langit. Dari masing-masing bola tersebut, keluar petir Raiton yang meluncur ke arah Boruto dan Toneri. Toneri yang melihatnya segera mengumpulkan cakra Tenseigan di tangannya hingga mendidih. Ia melemparkan energi itu ke udara, menghancurkan serangan Raiton milik ayah Momoshiki. Cahaya biru terang membelah langit diiringi suara gemuruh. Di tempat lain, Mitsuki yang sedang bersama Himawari dan Kashinkoji melihat cahaya di langit. Mitsuki berkata, "Hima, lihat, itu Boruto." Dia benar-benar mendesak ayah Momoshiki dengan kekuatan penuhnya. Ayah Momoshiki yang mulai tertekan mencoba kabur ke sana kemari. Namun upayanya sia-sia, karena Toneri dapat melihatnya dari segala arah berkat ratusan Byakugan yang ia kendalikan.
Ayah Momoshiki terbang menjauh dari Boruto dan Toneri sambil bergumam dalam hati. Mereka sudah terlalu kuat, kalau terus begini aku pasti kalah. Aku harus ambil buah cakra dari Obito, itu satu-satunya harapanku. Ia melesat dengan kecepatan tinggi menuju lokasi Obito. Melihat itu, Boruto bertanya, Toneri, kemana dia pergi sekarang? Toneri langsung menjawab, dia bergerak cepat ke arah Obito. Boruto mengepalkan tangan dan berkata, sial, dia mencoba melarikan diri lagi. Dasar pengecut. Tanpa ragu, Boruto langsung melesat mengejar ayah Momoshiki, bertekad untuk mengakhirinya. Sementara itu, ayah Momoshiki yang sudah sampai di lokasi Obito langsung meluncur dengan kecepatan tinggi, menendang bagian leher Obito tanpa memberi waktu baginya untuk bereaksi. Serangan mendadak itu membuat tubuh Obito terpental dan jatuh keras ke tanah. Wajahnya menunjukkan ekspresi kesakitan yang cukup jelas. Obito mencoba bangkit sambil menahan rasa nyeri di lehernya. Ia berniat melakukan perlawanan, meski tubuhnya belum sepenuhnya siap. Pertarungan kecil pun terjadi antara mereka berdua. Tak lama kemudian, Sarada yang baru saja datang melihat kondisi itu langsung mengaktifkan Mangeki Sharingan miliknya. Ia lalu melesatkan api hitam Amaterasu ke tubuh ayah Momoshiki. Api itu membungkus seluruh tubuh musuh dan tak bisa padam. Melihat kesempatan itu, Sarada cepat-cepat menarik Obito untuk menjauh dari lokasi pertarungan agar lebih aman. Beberapa detik kemudian, Boruto dan Toneri tiba di tempat yang sama. Tanpa ragu, Boruto menambahkan elemen Photon, Rep Es, angin pusaran, untuk memperkuat nyala api hitam yang membakar ayah Momoshiki. Ia lalu menatap Obito dan berkata, maafkan aku, Paman Obito, aku terlambat datang dan menyelamatkanmu. Ini sudah terlalu berbahaya di sini. Sebaiknya kau sembunyi saja di dimensi Kamui bersama Sarada, itu lebih aman. Obito yang masih menahan rasa sakit menjawab dengan nada ragu, tapi bagaimana denganmu, Boruto? Aku tidak tenang jika harus meninggalkanmu di sini. Rasanya tidak etis jika aku pergi dan membiarkanmu berjuang sendirian menghadapi dia. Boruto tersenyum tipis lalu berkata, sudahlah, Paman. Jangan terlalu khawatir. Aku masih punya Toneri di sisiku, dan juga Kaguya yang kini menyatu di tubuh Himawari. Aku tidak kekurangan bantuan. Tapi kalau ayah Momoshiki berhasil mengambil matamu, perjuangan kita selama ini akan sia-sia. Obito akhirnya mengangguk pelan dan berkata, baiklah, aku paham. Kalau memang itu yang terbaik, aku akan pergi sekarang. Boruto pun membuat satu bunshin, klon, dan menyuruhnya pergi bersama Obito dan Sarada ke dalam dimensi Kamui. Bunshin itu bertugas sebagai penghubung agar mereka tetap bisa berkomunikasi jika dibutuhkan. Saat mereka akan masuk ke dalam portal, tanpa ada yang tahu, ayah Momoshiki yang sedang terbakar ternyata sengaja menciptakan satu klon tak terlihat. Meskipun ia harus mengorbankan setengah dari cakranya, ia rela melakukannya agar bisa menyusup ke dalam dimensi Kamui tanpa terdeteksi. Ayah Momoshiki yang asli masih terlihat terbakar di hadapan Boruto. Namun dalam hatinya ia berkata dengan yakin, aku yakin rencana ini akan berhasil. Aku telah membuat kloningan yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa, bahkan dengan Jogan pun belum tentu bisa. Dengan ini, aku akan mendapatkan buah cakranya. Di sisi lain, Toneri meluncurkan api biru dari Tenseigan miliknya untuk membakar ayah Momoshiki. Api tersebut langsung bersatu dengan api hitam milik Sarada dan menciptakan pusaran besar yang mengurung tubuh ayah Momoshiki. Melihat itu, Boruto segera mengubah api tersebut menjadi es, menjebak musuh mereka di dalamnya agar tak bisa bergerak. Boruto mengangkat telapak tangannya, menatap ke arah ayah Momoshiki, lalu berkata, aku akan mengakhirimu sekarang dengan Tomogoroshi no Haikotsu. Selamat tinggal, Dewa Otsutsuki tertinggi. Teknik itu pun melesat cepat, hendak menghantam tubuh ayah Momoshiki. Namun, tepat sebelum serangan itu mengenainya, ayah Momoshiki berkata dalam hati dengan nada panik, aku harus keluar dari sini secepatnya. Jika aku sampai terkena serangan itu, aku akan mati. Dengan kekuatan penuh, ia melepaskan aura Shinjutsu dan memaksakan tubuhnya untuk menghancurkan es yang membungkusnya. Tekanan cakra yang sangat besar keluar dari tubuhnya, membuat urat-urat di wajahnya tampak jelas. Es tersebut pun hancur, dan ia berhasil membebaskan diri. Ayah Momoshiki lalu terbang cepat ke udara, menghindari serangan Boruto. Boruto tampak sedikit kecewa dan bergumam, padahal tadi aku benar-benar yakin dia tidak akan bisa lolos. Toneri mencoba menenangkan Boruto, lalu berkata, tenang saja. Masih banyak kesempatan lain. Kita hanya perlu terus menyerangnya tanpa henti. Itu akan membuat konsentrasinya terganggu.
Ayah Momoshiki yang berhasil meloloskan diri lalu berkata sambil tersenyum sinis, "Kau hampir saja membunuhku, bocah. Tapi aku tidak akan biarkan itu terjadi lagi. Serangan seperti tadi tidak akan kuanggap remeh untuk kedua kalinya." Sementara itu, adegan berpindah ke dalam dimensi Kamui. Obito yang sudah sampai di sana menoleh ke Sarada dan berkata, "Akhirnya kita sampai juga. Tempat ini seharusnya aman." Sarada menjawab, "Kau benar. Tapi bagaimana dengan lukamu? Apa lehermu masih terasa sakit?" Obito tersenyum lemah, lalu menjawab, "Jujur saja, tendangan tadi sangat kuat. Leherku hampir patah. Rasanya luar biasa sakit." Bunshin Boruto yang menemani mereka berkata, "Aku yakin luka itu bisa segera sembuh. Tapi ngomong-ngomong, di mana buah cakranya, Paman?" Obito lalu melihat sekeliling dan berkata dengan bingung, "Tunggu sebentar. Kenapa buah cakranya ada di sana? Padahal sebelumnya tidak di situ." Bunshin Boruto lalu bertanya, "Sebelumnya kau menyimpannya di mana?" Obito menjawab, "Aku menaruhnya di atas tembok Kamui. Tapi sekarang buah itu ada di bawah. Ini benar-benar aneh." Ia lalu berjalan mendekat untuk memeriksa buah itu. Namun begitu ia menyentuhnya, tiba-tiba sebuah serangan Tomogoroshi no Haikotsu menancap di tubuhnya. Tubuh Obito langsung mulai berubah menjadi abu. Di balik bayangan, muncul klon ayah Momoshiki yang berkata, "Akhirnya aku berhasil. Buah cakra ini milikku." Bunshin Boruto terkejut dan langsung berkata, "Bagaimana bisa? Kau ikut masuk ke sini?" Kloningan ayah Momoshiki menjawab sambil tersenyum, "Aku adalah klon tak terlihat yang kubuat saat tubuh asliku terbakar api hitam. Aku mengorbankan setengah dari cakraku untuk ini." Sarada yang mendengar semua itu menatap tajam dan berkata, "Tapi kenapa kau tidak memakannya langsung sekarang, jika kau memang ingin buah cakra itu?" Kloningan ayah Momoshiki menjawab, "Kau benar-benar bodoh. Yang harus memakannya adalah tubuh asliku. Jika aku, klon, yang memakannya, itu tidak akan berdampak apa-apa. Aku tak punya kekuatan sebesar tubuh asliku." Bunshin Boruto memilih untuk tidak banyak bicara dan langsung menyerang, mencoba mencegah klon tersebut mendekati buah cakra. Ia terus melancarkan serangan agar klon itu semakin menjauh. Sementara itu, Obito yang tubuhnya semakin berubah menjadi abu mulai lemah. Ia memanggil Sarada dengan suara pelan. Sarada yang cemas segera menghampirinya dan mencoba memberikan pertolongan medis. Obito menatapnya dan berkata, "Sarada, sepertinya ini akhirku. Aku tidak menyangka akan mati untuk kedua kalinya, dan lagi-lagi karena teknik Tomogoroshi no Haikotsu." Sarada mencoba menahan air matanya lalu berkata, "Diamlah, jangan banyak bicara. Efek dari teknik itu sangat sulit disembuhkan. Tubuhmu sudah setengah menjadi abu. Cakramu harus kau simpan, jangan menghamburkannya." Obito tersenyum lemah, lalu berkata, "Aku ingin memberimu hadiah, Sarada. Ambillah kedua Mangeki Sharinganku. Aku ingin kau melanjutkan tekadku. Tolong bantu Boruto, dan jagalah buah cakra itu. Jangan sampai jatuh ke tangan ayah Momoshiki."